Dan ke depan kita akan pakai e-learning dan kita akan buat digitalisasi kampus di 2022 ini karena ini tuntutan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat sahabat duta dimanapun berada. Bersama saya Paul Mariana, Duta Kampus Universitas Islam Indragiri, dan teman saya. Nama saya Salman Dermawan, Duta Kampus Universitas Islam Indragiri Pria. Dan kali ini kita kedatangan atau kita yang mendatangi tamu undangan kita yang sangat terhormat. Buat teman-teman yang kepo sedikit, sahabat duta nih, kira-kira siapa nih yang kita datangi rumahnya untuk podcast kita ini? Perdana ya? Perdana, mungkin sedikit kasih clue dari suara dari Bapak tersebut. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke teman-teman, bagaimana sudah sedikit clue tadi dari suara khas tersebut? Apakah teman-teman dapat mengenalinya? Tanpa menuju basa-basi, langsung saja kita perkenalkan yang terhormat Bapak Haji Edi Syamanur SMMP. Ya, selaku Ketua Yayasan Tasi Gemilang. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat seluruh pemirsa podcast yang ada di mana saja. Saya sangat terhormat dikunjungi oleh para duta kampus Universitas Islam Indragiri. Begini Pak, kita berbicara sedikit tentang Universitas Islam Indragiri yang tercinta kita ini ya. Di awalnya dulu sejarahnya Universitas Islam Indragiri itu hanya gabungan dari beberapa sekolah tinggi gitu kan. Nah setelah semakin lama, semakin masa, makin berkembang dan sekarang gengsinya terhadap masyarakat di Indragiri gitu Pak. Ada pasti dari setiap tahun ada visi dan misi yang terus dijalankan dan terus dipacu oleh jajaran dan lain sebagainya Pak. Menurut Bapak nih Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang visi dan misi dari Universitas Islam Indragiri yang berbunyi itu gimana? Unggul, Islami, kompetitif di Riau tahun 2035. Jadi bagaimana Pak pandangan Bapak? Iya, pertama begini, ketika kita mendirikan universitas, kita itu ingin menciptakan sumber daya manusia Indragiri Hilir yang unggul. Itu cita-cita kita. Cita-cita besarnya seperti itu. Nah, ketika kita ingin membangun mahasiswa yang masyarakat kita, generasi muda kita yang memiliki keunggulan, apakah itu keunggulan akademik, keunggulan skill, kompetensi, dan lain sebagainya, tentu dibutuhkan suatu lembaga. Nah, kita dulu punya beberapa sekolah tinggi, ada sekolah tinggi ekonomi, ada politeknik pertanian, dan ada beberapa lagi akademi kebidanan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ingin mencakup hal yang lebih besar, maka kita menggabungkan kedua lembaga ini menjadi sebuah universitas. Nah, dengan adanya universitas inilah, makanya hari ini kita belajar terus berusaha mengembangkan potensi universitas, berusaha meningkatkan kualitas universitas, karena dengan peningkatan kualitas universitas maka meningkat juga kualitas kompetensi dari mahasiswa yang belajar di situ. Nah, oleh karena itu hari ini yayasan selalu mendukung apa yang menjadi visi misi dari universitas itu sendiri. Karena antara visi universitas dan visi yayasan itu tidak lari. Artinya apa yang menjadi cita-cita dari yayasan itu diteruskan ke universitas menindaklanjuti visi yayasan dengan melalui visinya universitas. Itulah kaitan antara visi universitas, visi yayasan, dan visi universitas. Nah, hari ini kita tahu bahwa persaingan sangat ketat. Ya. Pangsa pasar mahasiswa ini sangat berkembang. Nah, tuntutan mahasiswa juga berkembang dan tuntutan zaman juga berkembang. Dulu kita masih belajar seperti anak sekolah. Kita datang ke kampus, kita belajar ngadapin dosen. Ya, hari ini tidak lagi. Hari ini orang bisa belajar dari rumah. Ya, apalagi ini kita sekarang tadi barusan saya juga sudah mempersiapkan untuk digitalisasi kampus. Dan ke depan kita akan pakai e-learning. Jadi tidak ada lagi nanti yang namanya mahasiswa tidak perlu lagi melihat nilai saya kapan keluar, SKS saya berapa, tidak perlu lagi. Karena begitu klik sudah tahu berapa sisa SKS, berapa tugas yang belum selesai, di tugas mana saja saya belum selesai, mata kuliah apa saja, itu akan terlihat. Dan kita akan buat digitalisasi kampus di 2022 ini karena ini tuntutan zaman. Sudah tidak bisa lagi kita menggunakan manual. Artinya hari ini apapun yang mahasiswa lakukan itu langsung
connect dengan kampus dan dengan L2 Dikti. Kita akan menggunakan seperti Android dan lain sebagainya. Mahasiswa bisa ngecek. Setiap hari mahasiswa bisa ngecek apa yang menjadi tugasnya. Di ruang kelas mana dia. Nah, siapa dosennya. Berapa kali saya masuk, berapa kali saya tidak masuk. Itu akan terkonek sendiri. Ketika kita 1 hari saja tidak masuk, maka langsung muncul Anda tidak mencukupi jam belajar mengajarnya. Berarti otomatis connect. Otomatis connect. Iya. Nah, ketika Anda tidak mencukupi, jangan salah kalau dosen nanti mengasih nilai C. Oh, iya. Seperti itu. Karena Anda tidak cukup. Harusnya tatap mukanya 15 kali misalnya, hanya terisi 10 kali. 10 kali, iya. Nah, jadi itu semua nanti akan kita lakukan dengan sistem yang lebih baik, ya, karena kita boleh punya rumah yang sederhana, tapi isinya harus luar biasa. Istimewa, Pak, ya. Ya, karena itu visi kita Unisi ingin menjadi unggul Iya. di 2035. Iya. Saya pikir why not? Kenapa tidak? Iya, benar, Pak. Itu bisa kita ciptakan. Nah, semuanya tergantung bagaimana kita melihat potensi, kita melihat peluang-peluang yang ada, dan ketika peluang itu terbuka, itu harus kita tangkap. Iya, benar, Masya Allah. Jadi luar biasa sekali jawabannya tentang gambaran Bapak terhadap Unisi di tahun 2035. Iya. Jadi terkait dengan visi Universitas Islam Indragiri dan visi Yayasan Tasik Gemilang itu sendiri. Apa sih Pak perbedaan visi Unisi dan visi Yayasan Tasik Gemilang? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan. Kalau visi yayasan itu skopnya lebih umum, sementara skop di visi universitas itu dia menindaklanjuti dari visi yayasan. Nah, jadi ini seperti contoh begini, ketika ada sebuah undang-undang, ketika undang-undang diciptakan, nah undang-undang tentu diikuti oleh turunannya. Turunannya apa? Peraturan. Kan seperti itu. Nah, visi yayasan juga seperti itu. Yayasan punya visi yang besar, global, dan ditindaklanjuti oleh universitas dengan visinya universitas yang lebih tajam. Nah, misinya yayasan itu juga diikuti oleh misinya universitas. Nah, cuma universitas itu lebih tajam, lebih mengarah pada sisi akademiknya seperti itu. Iya, benar. Menarik sekali nih Kak, soalnya tadi ada Bapak ada menyinggung tentang digitalisasi dan lain sebagainya. Jadi kita kasih warning dulu nih kepada mahasiswa atau sahabat duta yang masih tidak kurang dari bidang teknologi, belajarlah mulai sekarang. Iya, benar. Karena bakal bahaya nanti tidak bisa mengurus perkuliahannya gitu ya. Iya, benar itu sekali. Untuk menuju ke daerah apa ke tujuan tersebut, Pak. Mungkin kan kami dari mahasiswa membutuhkan adaptasi dan lain sebagainya. Itu ada tindakan seperti apa atau teknisnya bagaimana atau bakal dibuatkan seminar buat mahasiswa-mahasiswa yang lainnya agar bisa mengerti dan tidak terkejut Pak dengan gebrakan yang menurut saya sangat luar biasa ini Pak. Ya. Jadi begini, ketika kita membuat sebuah gagasan ini, dan ini tentunya nanti akan ada migrasi data dulu. Jadi akan ada operator di universitas yang akan memigrasikan data-data mahasiswa, data dosen, semuanya akan di-input ke dalam sistem. Sehingga kita lengkap semua datanya, dan setelah itu akan kita sosialisasikan. Ya, kita nanti akan minta pihak universitas untuk melakukan sosialisasi, dan setelah itu disosialisasikan, saya pikir tidak perlu ada seperti belajar dan lain sebagainya. Karena mahasiswa-mahasiswa kita sekarang itu sahabat-sahabat podcast ini kan lebih canggih, ya, sangat canggih. Mereka lebih tahu menggunakan Android ini. Jadi mungkin kalaupun kita berikan sosialisasi, ya dengan sekali sosialisasi saya pikir mahasiswa sudah menguasai lah. Kalau soal teknologi seperti Android, ya, penggunaan aplikasi itu sudah tidak asing lah.